Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haini Yonamayanti, NPM 19/11111111026, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode payback period. Metode payback period atau PP. Metode payback period disebut juga metode non-discounted cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengembalian modal yang diinvestasikan. PP menentukan cumulative of net cash flow dalam keadaan nol. Selanjutnya, formula PP sama dengan TI per NI. Keterangan PP sama dengan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI sama dengan total dana yang diinvestasikan atau ditanamkan. NI sama dengan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan, laba atau profit. Kriteria keputusan apabila PP kecil dari umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Jika PP besar dari umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang berisiko tinggi. Kelemahan: tidak dapat menganalisis usaha setelah modal kembali, tidak dapat mempertimbangkan nilai waktu uang. PP sangat tergantung pada kecermatan perhitungan pendapatan dan biaya. PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Selanjutnya, contoh dari payback period. Suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta rupiah. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta rupiah. Dari informasi ini, hitunglah payback period untuk proyek investasi berikut. PP sama dengan 60/20 sama dengan 3 tahun. Model investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan.